Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian Madrasah Sanawiyah di kelas 8 yang berbahagia. Salam berjumpa kembali dengan saya tentunya di pelajaran seni budaya. Harapan saya masih senantiasa kita bersemangat di kelas 8 Madrasah Sanawiyah dan tentunya tetap senantiasa menjaga protokol kesehatan karena situasi jumlah yang terkena COVID semakin banyak. Oleh karena itu, jangan banyak keluyuran, tetap jaga jarak, dan saya harapkan kalian senantiasa menerapkan 3M. Pelajaran seni budaya kita lanjutkan. Sekarang kita bahas tentang alat bahan pembuatan poster. Nah, poster kemarin sudah dijelaskan. Nah, alat pembuatan poster dapat diterapkan pada beberapa jenis bahan. Jadi bahannya apa saja poster? Ya, bisa menggunakan bahan-bahan diantaranya. Seperti apa? Bisa menggunakan bahan kertas atau juga bisa mempergunakan bahan karton. Kalau karton agak tebal ya, nah, kita suka beli karton. Kemudian bisa juga menggunakan kanvas sebagai media untuk membuat poster. Nah, bahan-bahan yang digunakan dapat berupa menggambar manual. Jadi bisa dengan cara kita menggambar manual. Seperti apa? Mempergunakan spidol atau mempergunakan buku gambar, atau juga bisa menggunakan menggambar dengan cara digital. Ini teknik modern. Atau menggambar digital misalnya komputer ya. Perbedaan alat dan bahan ini akan berdampak pada keindahan dan hasilnya. Beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam membuat poster antara lain kita bisa menggunakan, dan itu bisa kita lihat sehari-hari dan bahannya sering kita pergunakan. Apa bahannya? Pertama, pensil menggambar. Nah, pensil kita kenal lah, macam-macam jenis pensilnya. Pensil yang dibuat untuk menggambar biasanya ukurannya adalah ukuran 2B atau ukuran 6B karena lebih kereng di atas medianya gitu ya, dan juga tidak mudah patah, makanya dipilih 2B atau 6B. Kemudian bisa juga menggunakan pulpen. Nah, pulpen bisa dijadikan alat untuk menggambar poster. Pulpen digunakan sebagai alat yang mempertegas garis-garis pada gambar poster. Ya tentunya perlu latihan ya supaya hasil menggambarnya bagus. Nah, saya harapkan kalau menggambar kalian jangan menggambar asal jadi, tapi mencoba menggambar yang terbaik. Yang saya sering alami kepada semua siswa yang kadang-kadang ditugaskan menggambar, biasanya menggambarnya asal sekedar menggugurkan kewajiban, tapi tidak menggali potensi. Ini saya harapkan tidak terulang lagi kepada kalian di kelas 8 ya. Coba gali potensi dan kemampuan. Sekarang banyak sarana dan media untuk melatih bakat kita untuk menggambar. Kemudian yang ketiga, kanvas dan kuas lukis. Boleh mempergunakan kanvas. Kanvas itu media untuk melukis. Kuas digunakan untuk membuat poster ya, untuk membuat poster berbahan kanvas atau jenis kain yang sering digunakan untuk melukis. Jadi itulah kenapa kita mempergunakan kuas. Pembuatan poster dengan kuas dapat menggunakan biasanya menggunakan cat minyak ya. Kamu tahu cat minyak ya? Dan cat berbahan dasar air. Kemudian yang ketiga, komputer. Karena komputer teknologinya modern, hasilnya juga lebih bagus, lebih sempurna, bahkan tidak hanya mirip tapi menghasilkan sesuatu yang sama. Nah, komputer membuat poster dengan menggunakan media komputer selain lebih mudah, tuh ya catatannya komputer itu lebih mudah. Penggunaan komputer pada pembuatan poster dinilai lebih efektif. Ya, kalau menggambar hasilnya satu-satu ya, efektif. Dengan media komputer dapat melakukan perbaikan kesalahan atau disebut namanya istilahnya apa? Revisi.
pada poster mengalami kesalahan dalam proses pembuatannya. Untuk membuat poster dengan media ini harus menggunakan software. Nah, software itu apa ya? Software, menggunakan software. Software itu satu inian khusus dalam dunia komputer, khususnya untuk menggambar dengan pilihan dan jenis program gambar yang beragam. Jadi harus ada aplikasinya ya. Kemudian langkah-langkah membuat poster, apa sih supaya kita tahu kalau kita membuat gambar, terutama gambar poster? Langkah-langkahnya: satu, tentukan tema dan tujuannya. Misalnya temanya tentang COVID-19, maka yang digambar itu apalah? Ya itu virus coronanya. Ya bukan digambar buah pisang, nggak nyambung ya. Nah, tema dan tujuannya. Bagian yang paling penting dalam membuat poster, tujuannya apa? Misalnya, temanya tentang banjir. Berarti tujuannya apa? Menyadarkan masyarakat akan bahaya banjir. Begitu ya. Kemudian poster itu biasanya kalimatnya kalimat singkat. Ya, ingat, poster itu kalimatnya kalimat singkat, padat, menarik, serta mensugesti. Mensugesti itu membawa orang untuk melakukan sesuatu ya, menarik ya, padat, menarik ya. Kemudian komposisi poster. Untuk poster-poster bertujuan promosi tentunya harus mencari tahu lebih banyak ya, mengenai kata-kata, kemudian gambar atau disebut layoutnya, karena iklan promosi sifatnya harus singkat, jelas, padat ya, langsung tepat sasaran. Untuk huruf dan warna jangan sampai sulit dibaca karena bertabrakan satu sama lain. Jadi semuanya serba besar, kata-katanya yang singkat ya. Keempat, jangan lupakan gambar. Iyalah, namanya juga gambar poster. Gambar menjadi sesuatu yang inti. Penggunaan gambar pada sebuah poster akan lebih membuat orang tertarik untuk membaca sekaligus melakukan apa yang ada pada poster tersebut. Jadi poster itu pasti berkaitan dengan gambar. Gambar yang digunakan harus sesuai dengan tema poster, berbeda dengan yang lain. Jangan temanya tentang banjir, tapi gambarnya adalah gambar harimau dan gajah. Nah, belum tentu nyambung, walaupun bisa saja seorang seniman menyambung-nyambungkan. Yang kelima, medianya harus tepat. Nah, media tempat diletakkan poster harus tepat. Jangan sampai salah menempelkan poster pada media yang tidak layak. Misalnya menggunakan foto gambar, gambarnya ukuran 3x4, kecil sekali, tidak menarik ya. Kemudian membuat poster dengan manual. Apa langkahnya? Satu, siapkan pensil warna. Pensil warna ya. Kedua, siapkan selembar kertas atau paper poster. Dan yang ketiga, buatlah tiga garis tipis. Pertama, buat garis di bawah bagian atas kertas sebagai penanda judul. Kemudian buat garis kedua sedikit atas bagian bawah kertas sebagai penambah informasi yang ingin disampaikan ya. Itu langkah ketiga. Yang keempat, buatlah kepala poster. Tuliskan kata-kata pada kebagian poster, misalnya hari bumi, awas banjir, nah gitu. Kemudian setelah itu buatlah kaki poster. Tulis kata-kata yang ingin disampaikan di bagian bawah poster dan gunakan garis yang telah digambar tadi. Yang berikutnya, keenam, isi bagian tengah poster. Apa isinya? Ide utama poster yang akan dibuat. Utarakan ide tersebut di bagian tengah. Misalnya, untuk poster hari bumi, gambarlah bumi. Dan untuk poster OSIS, gambarlah kegiatan OSIS. Dapat juga menggunakan kolase atau gambar tunggal. Jadi buatlah sekali sebagai penandaan. Yang berikutnya, ketujuh, isi poster. Apa isinya? Isinya ingatlah bahwa memastikan bahwa sesuai dengan ide tulisan. Nah, itu langkah-langkahnya. Oleh karena itu, tugas pertanyaan hari ini, pertanyaan pertama, apakah pengertian dari poster? Di bukunya di halaman 7. 1. Apakah pengertian poster? Kemudian yang kedua, jelaskan tentang poster layanan masyarakat. Yang ketiga, apa pengertian dari poster film?
Yang keempat, berapakah jenis poster menurut tujuannya? Yang kelima, bagaimana cara membuat poster. Jadi tuliskan langkah-langkahnya. Nah, ini beberapa hal berkaitan kita pelajaran di seni budaya di kelas 8, dan tentunya sampai berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.